Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, khususnya petani naga. Hari ini saya akan berbagi pengalaman ataupun kelebihan atau kekurangan yang saya rasakan menggunakan pembesar buah di grow. Karena saya selain bertanam atau bertani memelihara pohon naga, saya juga sebagai pedagang naga. Jadi saya merasakan kelebihan dan kekurangan, suka duka bertanam naga ataupun pedagang naga. Oke sahabat, sebelumnya ini nanti akan kita panen dan kita timbang karena sudah cukup, ini sudah bagus untuk dipanen. Oke sahabat, kelebihan atau keuntungan yang saya dapatkan dengan menggunakan pembesar buah bigro. Yang pertama, jelas dari segi bobot atau berat, menggunakan bigro jauh lebih sangat jauh berbeda dari yang tidak menggunakan bigro. Misalnya ini biasanya panennya paling besar 9 on, sekarang bisa mencapai 2 kilo lebih, berarti lebih sekitar 2 kali lipat perbedaannya. Yang pertama dari segi bobot atau berat, kita sangat jauh menang dengan menggunakan bigro. Dan yang kedua yang saya rasakan dari pengalaman pribadi sebagai pedagang, saya bisa menjual buah naga dengan harga tinggi karena di saat banjir atau musim buah naga banyak, kita bisa mengundur untuk memanen buah naga, sehingga waktu harganya anjlok atau jatuh, buah naga kita belum kita panen, dan kita panen setelah melewati masa anjlok harga buah naga, sehingga saya selalu mendapati harga tinggi dalam pemasaran buah naga. Dan yang ketiga, dari segi rasa, alhamdulillah kalau seperti ini, masak seperti ini, rasanya sangat manis, airnya banyak, dan banyak pembeli yang berulang belanja buah naga sama saya karena rasanya manis. Dan keuntungan kelebihan yang lainnya, kita bisa mengontrol kapan kita mau panen buah naganya. Di saat banjir, kita bisa panen ataupun kita bisa menghindarkan banjir. Selanjutnya keuntungannya dari ketahanan, kalau buah naga dipanen seperti ini, insya Allah ini lebih tahan, tidak mudah cepat busuk, kecuali kalau dia terjatuh atau terhempas ke bawah ke tanah. Oke sahabat, itulah keuntungan yang saya dapat menggunakan pembesar buah bigro. Nanti saya bahas soal kekurangan dan kelemahan menggunakan pembesar buah bigro. Oke, sekarang kita panen dulu buah naganya dan kita timbang berapa beratnya. Bismillah. Oke sahabat, kita timbang buah naganya. Masya Allah, 1 kilo 7 on setengah atau hampir 1 kilo 8 on bobotnya sahabat semua. Oke, ini dia
lebih jelas. Kita timbang. Oke, ini 0. Kita letakkan buah naganya. 1 kilo 8 on. Insyaallah. Oke sahabat, sekarang kita lihat yang satu lagi, calon buah naga raksasanya, dan saya ceritakan apa kekurangan atau kelemahannya. Oke sahabat, jadi segala sesuatu itu memang ada kekurangan dan kelebihannya. Dan sekarang saya bahas kekurangan menggunakan pembesar buah Big Grow dan King Gips. Yang pertama, tentu kita memerlukan pengeluaran tambahan atau biaya tambahan, yaitu pembelian pembesar buahnya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan pembesar buah Big Grow ini agak sulit, tidak tersedia biasanya di toko-toko pertanian. Biasanya ini dijual secara online. Dan yang ketiga, kekurangannya dari segi pemasakannya, butuh sedikit waktu untuk mencapai masak sempurna buah naganya. Jadi agak lama panennya. Dan kurang yang keempat, masaknya juga sebagian kadang hijau, sebagian sudah merah. Jadi kalau diambil hijau gitu atau diambil masak sedikit, jadi kurang bagus karena separuh hijau separuh merah. Tapi kalau dibiarkan sampai masak, dia bisa masak sempurna, masak penuh, cuman perlu waktu lama. Dan kekurangan lainnya, ini kulitnya atau kulit buahnya sedikit tebal. Jadi kulitnya sedikit tebal, telinganya sedikit tebal, dan ini telinganya kalau yang masak ataupun yang seperti ini mudah patah. Jadi kita harus hati-hati dalam mengangkat atau mengambilnya karena telinga ini mudah patah. Oke sahabat, itulah kekurangannya yang saya rasakan secara pribadi. Mungkin dari sahabat bisa sahabat tambahkan di kolom komentar dan kita bandingkan. Calon buah naga raksasanya yang ini sudah kita ambil, beratnya 1,8. Ini insya Allah lebih besar. Dan insya Allah kalau aman nanti kita upload lagi video selanjutnya. Jangan lupa sahabat ikuti terus channel YouTube saya, Orang Kemang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.